Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari bandara. Pagi ini sekitar jam setengah 8 di hari pertama pergelaran pramusim tes official dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan seperti yang kita tahu kemarin kalau Dorna sudah menandatangani bersama Pertamina untuk nama dari acara balapannya di Mandalika ialah Pertamina Grand Prix of Indonesia. Dan hari ini atau pagi ini ya kita akan di sirkuit Mandalika untuk hari pertama dari official test atau tes pramusim. Dan cuaca seperti yang terlihat di depan mendung terus ya, hampir keseluruhan dari Pulau Lombok sedikit sama ya. Jadi semua memiliki cuaca yang sama seperti ini. Dan untuk kita akan lihat bersama nanti di jam 10 akan memulai dari pramusimnya sampai sore ya, tentunya sampai jam 6 sore. Dan ada sessionnya juga nanti di sore hari sampai jam 6 sore juga. Nah, kita akan ya sudah kita bagikan juga ya kalau tidak ada penonton yang akan hadir, namun beberapa dari kalangan yang kemungkinan akan turut menyimak di sirkuit Mandalika. Ya, adapun pagi ini ya kalau kita perhatikan cuaca ini hampir mirip-mirip dengan di saat gelaran WSBK pada November 2021 kemarin. Tapi insya Allah cuaca hari ini semoga bisa menjadi lebih cerah nanti di jam 10 lah ya. Semoga saja bisa lebih cerah karena masih ada waktu sekitar 2,5 jam lagi ini untuk cuaca yang bisa kita berdoa bersama ya. Jika lebih menarik ya, lebih terang kita bisa tonton atau kita perhatikan dari acaranya pramusimnya Mandalika untuk MotoGP-nya. Ya, by the way pagi ini gue menyapa kalian, semoga teman-teman dimanapun di situ ya, dimanapun kalian semua berada nih, semoga tetap dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap dipermudah segala urusannya, makin dilimpahkan terus rezekinya, serta semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada, amin ya rabbal alamin. Dan sudah kita sekarang tiba di penghujung paket Mandalika 1 dari Project Bypass menuju Mandalika, dari bandara menuju Mandalika. Dan sudah terlihat di sisi kanan untuk pohon, taman atau rumput, bunga juga sudah tertanam semua. Bahkan untuk penerang jalan juga sudah terlihat berdiri semua. Nah, di kiri dan di kanan dari jalan bebas ini juga sudah mulai dilanjutkan progresnya ya untuk jalur lambat. Namun yang kita lihat saat ini di jalur lambat sendiri ya, bukan pengerjaan dari konstruksi jalannya, tapi yang sedang dilakukan adalah penghijauannya. Jadi sebelumnya yang sudah kita bagikan akan ada 4 lajur gitu, ada lajur untuk bebas hambatan yang mana jalur yang kita gunakan sekarang. Kemudian di sebelah kiri yang masih berupa tanah, ini merupakan jalur lambat, namun di saat ini sekarang sudah mulai penanaman rumputnya untuk penghijauannya. Jadi untuk kelanjutan dari pengaspalan atau badan jalannya kemungkinan akan dilakukan entah tahun depan atau 2 tahun lagi. Kita akan melihat segimana sih ramainya lalu lintas gitu. Jadi gelaran WSBK pada tahun ini seperti kemarin ya, gelaran WSBK pada akhir tahun kemarin, kemudian gelaran pramusim ataupun MotoGP yang akan diselenggarakan pada tahun ini pada bulan depan. Nah, ini akan menjadi acuan bagi pemerintah, pertama Menteri PUPR yang akan menyelesaikan bagaimana atau mengkondisikan bagaimana bypass selanjutnya nanti. Apakah seperti yang sekarang dilakukan? Nah, di depan kita
sebelah kiri yang sudah terlihat datar dan flat ini merupakan area rumput sebelah kiri ini ya. Di sebelah kanan juga pun begitu. Jadi jalur lambatnya itu saat ini dijadikan area rumput atau semacam taman kita bilang ya. Dan sekiranya gelaran MotoGP bulan depan nanti atau MotoGP tahun ini menunjukkan kalau jalur lambat sebaiknya harus dibeton atau harus dibentuk dalam konstruksi seperti jalan yang sudah diaspal, misalnya di sana lebih baik, maka di gelaran WSBK akhir tahun nanti kemungkinan akan dibeton ataupun diaspal. Dan begitu pula dengan di saat gelaran MotoGP pada tahun nanti ya, di awal 2023 nanti kita bilang, itu pun juga seperti jalur lambat yang ada di kiri yang terlihat hijau yang penuh dengan rumput di sebelah kiri ini akan dibentuk menjadi badan jalan yang sudah diaspal nantinya. Dan kita sekarang sudah hampir masuk di ya baru setengah jarak ya, untuk Mandalika 2 kita bilang. Setelah dari bandara kita melaju barusan sudah hampir 7 menit kita melaju dari arah bandara menuju ke sini ya, menuju ke arah Mandalika. Di depan merupakan titik landmark atau titik tengah dari bypass bandara menuju Mandalika. Jadi di sini sudah merupakan kilometer yang ke 9,2 di sini, sehingga adanya landmark sebelah kiri dan sekarang mulai diinstal di sebuah pipa yang lumayan besar ya, entah untuk pengairan atau drainase atau apa. Dan hiasan hijau di kiri dan di kanan, selain hijau di bagian kiri aspal ini yang sudah berupa taman, semakin indah sekali seandainya cuaca di saat matahari cerah dan awan biru ya, yang lebih terlihat benar-benar eksotis. Jalur bypass ini menuju ke Mandalika. Dan ya, informasi yang lain juga seperti yang sudah kita bagikan ke teman-teman di komunitas kemarin ya, baik itu di IG atau di Facebook dan juga di WhatsApp juga kita bagikan, karena terkait dengan pramusim yang hari ini mulai diselenggarakan sampai pada hari Minggu tanggal 13 Februari ini. Jadi kegiatan dirgantara atau kegiatan olahraga udara gitu sudah diminta atau sudah dijeda dulu, baik itu untuk para layang ataupun olahraga-olahraga yang bersifat udara, termasuk drone ya, termasuk paragliding atau paramotor dan sebagainya, diminta untuk dijeda dulu sementara atau selama pramusim berlangsung sampai hari Minggu nanti di Mandalika. Itu tujuannya supaya kegiatan dari Mandalika menggelar tes ofisial atau pramusim ini bisa lancar dan benar-benar tidak terganggu atau tidak ada kendala. Oke, dan kita sekarang sudah masuk di paket Mandalika 3 di sini. Sudah nggak asing banget lah jalur ini ya buat kalian, tapi di sini aku sambil jalan darah sirkuit mau nunjukin buat kalian yang masih penasaran dengan kondisi terkini atau kondisi paling update gitu. Jadi di hari inilah kondisi yang paling update pagi ini sekitar jam 7:40 sekarang. Kita OTW ke arah sirkuit dan inilah kondisi dari bypassnya bandara menuju Mandalika. Nah, di situ ada bukit di sebelah kanan itu yang lumayan tinggi sedikit. Di bukit ini, di belakang inilah sirkuitnya teman. Di belakang bukit
mendekati kawasan sini ya. Jadi kita akan coba melihat ya, kita coba melihat supaya semoga saja cuaca hari ini mendukung untuk nonton pramusim atau melihat saat pramusim ini. Dan ya, tidak terasa sudah kita sampai di kawasan Mandalika sekarang, yang mana merupakan ujung dari bypass dari Bandara menuju Mandalika di depan sini. Dan kita langsung saja masuk di kawasan atau masuk di jalur VIP ya, atau BBIB. Jadi sekalian saja aku nunjukin ke teman-teman semua bagaimana progres dari jalan provinsi yang dibangun Bulak sini. Nah, kita belok kiri lewat sini. Jadi buat yang belum tahu rute ke arah sirkuit misalnya, di saat dari bypass bandara menuju arah Mandalika bisa ikuti saja visual yang ada di dalam video ini. Ya, ikuti rutenya ya, ikuti rute dari visual yang ada di video yang saya bagikan buat semua. Ya, hujan sudah mulai mengguyur nih di pagi hari ini, hampir jam 8 pagi di sini teman-teman. Dan kita akan langsung saja menuju ke arah sirkuit ya. Progres dari jalan provinsi juga beberapa bagian ya yang sudah terlihat tuntas di subbase, seperti sebelah kiri ini sudah di subbase, namun ada jeda karena di depan sebelah kiri ini ada box culvert atau drainase yang akan melintas di bawah jalur sini, sehingga sebelah sini yang di kiri kita ini sekarang belum dilakukan subbase, masih pengerjaan pada jalur drainase ya, seperti yang terlihat di sebelah kiri ada lubang dan penggalian. Lalu di sebelah kiri ini juga terlihat ya, di sini tuh sudah mulai dipadatkan subbase lagi, terus menuju ke arah depan sirkuit. Kita maklumi dulu ya kalau masih progres, masih dalam tahap proses, dan nantinya pasti kita akan punya jalur yang bagus, kondisi dari sirkuit yang bagus juga. Artinya seiring waktu berjalan akan dilakukan pembenahan, akan dilakukan updatean, dan terus akan dilakukan perbaikan ataupun evaluasi kalau dirasa perlu dievaluasi dan dikoreksi ya. Dan ya, sudah 14 menit kita melintas dari depan bandara tadi ya, normal tanpa skip gitu ya. Sudah 14 menit tanpa skip dari depan bandara ke arah sirkuit Mandalika ini. Teman-teman punya gambaran kalau betapa nyamannya melintas di bypass tersebut, atau bisa dibilang mempermudah, mempercepat akses atau mengirit waktu ya, daripada menggunakan jalur yang sudah ada melewati existing road di jalan yang sebelumnya ada. Oke, untuk progres sebelah kiri kalau kita perhatikan dari dalam provinsi ini, teman-teman bisa melihat dengan jelas maupun kondisi gerimis ataupun mendung di depan kita ya. Jadi sudah terlihat progres yang makin hari makin dipercepat
Oke, kita berada di sisi utara sirkuit sekarang. Di depan ini merupakan pintu masuk menuju ke arah Tunnel 1 ya, menuju ke arah zona tengah dari sirkuit. Dan beginilah suasana pagi ini di hari pertama ya, pagi pertama kita bilang, suasana pagi pertama di acara pramusim MotoGP ya. Suasana luar terutama di sini kita tunjukin ke kalian ya. Jadi ada perbaikan beberapa titik, pengerjaan pada badan jalan, dan seperti apa progres-progres dari fasilitas pendukung atau dari fasilitas penunjang untuk gelaran pramusim maupun MotoGP nanti. Nah, ini gerbang dari sentral atau gerbang utama dari sirkuit ya. Dan progres yang terlihat selain pengerjaan pada sisi kanan yang sedang dibikin lebih rendah level tanahnya, dan sekarang juga di sini dibikin semacam taman ataupun pavement atau kita bilang trotoar buat yang ada di sebelah kiri. Tidak terasa sudah 17 menit kita bersama di video kali ini ya. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa kita pantau, terutama di pagi ini ya. Dan nantinya kita akan bagikan ke kalian info-info yang lainnya terkait dengan pramusim di sirkuit Mandalika. Oke, itu saja dulu. Kalau kalian suka silahkan di like, dan kalau nggak suka silahkan di dislike. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Against